Om Swastiastu, selamat menyaksikan video tutorial penyusunan e-kontrak pada sistem SPSE. E-kontrak adalah proses pelaksanaan kontrak dengan memanfaatkan aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. Dengan menggunakan e-kontrak, akan mempermudah PPK dalam pembuatan dokumen kontrak karena menghasilkan data secara generate system setelah melakukan pengisian e-kontrak melalui form-form yang telah tersedia. Mengapa penyusunan e-kontrak diwajibkan pada sistem SPSE? Hal ini dikarenakan adanya warning sistem SPSE yang mewajibkan PPK untuk melengkapi data e-kontrak melalui sistem SPSE maksimal 30 hari kalender setelah penandatanganan kontrak berakhir. Apabila tidak dilengkapi, maka PPK tidak akan dapat membuat paket pekerjaan yang baru. Warning sistem SPSE seperti pada tayangan berikut ini. Dengan melengkapi penyusunan e-kontrak pada SPSE, maka akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang jasa pemerintah, serta memudahkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan, karena proses pengadaan dari sejak perencanaan hingga kontrak telah tersimpan 100% pada sistem. Adapun syarat sebelum melaksanakan penyusunan e-kontrak pada sistem SPSE adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah tahapan penyusunan e-kontrak pada SPSE. Tampilan susunan e-kontrak yang telah dilengkapi akan terlihat seperti pada tayangan ini. Seluruh data yang telah dilengkapi akan mengubah warna shade pada menu tab pengisian menjadi lebih gelap, kecuali pada SPPBJ akan menampilkan nomor surat SPPBJ. Tahapan yang pertama adalah penyusunan SPPBJ. SPPBJ adalah surat penunjukan penyedia barang jasa yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia. Berikut ini adalah data yang diinput pada form SPPBJ. Tulisan dengan tanda bintang merah wajib untuk diisi. Pada SPPBJ terdapat menu untuk mengirim undangan berkontrak kepada penyedia yang akan muncul bila SPPBJ telah dilakukan penyimpanan data terlebih dahulu. SPPBJ selanjutnya dicetak, ditandatangani, diupload kembali pada sistem, dan selanjutnya mengirim SPPBJ kepada pemenang terpilih dengan cara mengklik menu kirim pengumuman pada sistem SPSE. Tahapan yang kedua adalah membuat surat perjanjian kontrak. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, atau PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Dan berikut ini adalah bentuk serta jenis kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Berikut ini adalah data yang wajib dilengkapi pada halaman kontrak SPSE. Kontrak yang telah dicetak, selanjutnya ditandatangani dan diupload kembali pada sistem. Tahapan ketiga adalah pengisian form SSKK atau syarat-syarat khusus kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang terkait dengan pengadaan yang diadakan. Pada SSKK terdapat menu pemilihan cara pembayaran. Tipe-tipe pembayarannya adalah termin, bulanan, dan sekaligus. Tahapan keempat adalah surat perintah pengiriman atau SPP serta surat perintah mulai kerja atau SPMK. SPP merupakan surat perintah kepada penyedia untuk memulai pekerjaan penyediaan barang sesuai dengan kontrak. SPP diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak, dan SPP harus sudah disetujui oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP. Berikut ini adalah informasi yang diinput pada halaman SPP. Tulisan yang bertanda bintang merah wajib untuk diisi. SPP juga selanjutnya dicetak, ditandatangani, dan diupload kembali pada sistem. SPMK adalah surat perintah mulai kerja dari PPK kepada penyedia untuk memulai pekerjaan sesuai dengan kontrak. SPMK dipergunakan untuk jenis pekerjaan jasa lainnya, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi. Dan berikut ini adalah data yang perlu diperhatikan dan dilengkapi pada halaman SPMK. SPMK juga dicetak, ditandatangani, dan diupload kembali pada sistem.
Tahapan kelima adalah membuat dokumen pembayaran yang terdiri atas BAST atau berita acara serah terima dan BAP atau berita acara pembayaran. Jenis pembayaran yang akan muncul pada halaman ini adalah sesuai dengan jenis pembayaran yang diinput saat mengupload file di SSKK. Berikut ini adalah data input BAST dan BAP pada bagian pembayaran di STSE. Untuk tipe pembayaran termin dan bulanan, pengisian BAST dan BAP dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan tahapan pembayaran yang dilakukan. BAST dan BAP kemudian dicetak, ditandatangani, dan diupload kembali pada sistem. Tahapan keenam adalah penilaian penyedia pada paket tender, serta dokumen lainnya pada paket non-tender. Fitur penilaian penyedia pada e-kontrak akan dapat digunakan apabila sudah ada peraturan LKPP yang mengatur terkait penilaian pengadaan barang jasa pemerintah. Adapun dasar-dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik adalah sebagai berikut ini. Tujuan dan manfaat penyusunan e-kontrak pada sistem STSE. Berikut ini adalah tutorial lengkap pengisian e-kontrak melalui sistem STSE. Selamat menyaksikan. Di website LTSC, klik tombol login dan login sebagai PPK. Masukkan user ID, lalu klik tombol login, masukkan password, masukkan captcha, kemudian klik tombol login. Pada halaman beranda STSE, silakan klik tombol e-kontrak pada baris tender yang telah dilaksanakan. Klik tambah SPPBJ. Pertama, lengkapi formulir SPPBJ sebagai berikut. Silakan masukkan nomor SPPBJ, masukkan jumlah lampiran jika ada dokumen lain yang harus dilampirkan. Masukkan tanggal SPPBJ, masukkan kota SPPBJ, kemudian lengkapi formulir data pihak pertama sebagai berikut. Masukkan jabatan PPK, dan masukkan alamat satuan kerja. Selanjutnya, lengkapi formulir informasi pendukung lainnya seperti memasukkan nilai jaminan pelaksanaan dan tembusan jika diperlukan. Setelah semua informasi formulir SPPBJ sudah dilengkapi, klik tombol simpan. Silakan klik tombol cetak dan dokumen SPPBJ siap untuk ditandatangani. Apabila dokumen SPPBJ sudah ditandatangani, tahapan selanjutnya upload dokumen SPPBJ dengan cara klik tombol upload pada menu dokumen cetak dan pilih dokumen SPPBJ yang sudah ditandatangani. Selanjutnya, klik tombol kirim pengumuman dan dokumen SPPBJ telah berhasil dikirim kepada pemenang tender. Kemudian klik tombol kembali. Membuat surat perjanjian kontrak. Klik tombol kontrak. Pada formulir informasi paket, masukkan lingkup pekerjaan. Pada formulir surat perjanjian, masukkan nomor surat perjanjian. Masukkan tanggal surat perjanjian. Dan masukkan kota surat perjanjian. Pada formulir pihak kedua, pilih tipe penyedia yang sesuai dan lengkapi pengisian lainnya sesuai dengan tipe penyedia yang ditentukan. Pada formulir informasi pendukung, silakan masukkan total nilai produk dalam negeri atau PDN, dan masukkan informasi lainnya jika diperlukan.
Kemudian, klik tombol simpan, dan surat perjanjian telah berhasil disimpan. Selanjutnya, cetak surat perjanjian dengan klik tombol cetak, dan dokumen surat perjanjian siap untuk ditandatangani. Apabila dokumen surat perjanjian sudah ditandatangani, tahapan selanjutnya upload dokumen surat perjanjian dengan cara klik tombol upload pada menu dokumen cetak dan pilih file surat perjanjian yang sudah ditandatangani. Kemudian silakan klik tombol kembali. Mengupload SSKK. Klik tombol SSKK, klik upload, pilih file SSKK, dan pilih metode cara pembayaran. Setelah itu, klik tombol simpan, dan SSKK berhasil tersimpan. Membuat surat perintah pengiriman untuk tender pengadaan barang. Klik tombol surat perintah pengiriman barang, klik buat SPP, kemudian silakan lengkapi formulir SPP seperti nomor SPP, tanggal SPP, tanggal barang diterima, waktu penyelesaian, tanggal selesai pekerjaan, kota SPP, alamat pengiriman, dan jaminan bebas cacat mutu atau garansi. Kemudian, lengkapi juga pada formulir pihak kedua seperti wakil sah penyedia dan jabatan wakil penyedia. Kemudian silakan klik tombol simpan dan surat perintah pengiriman berhasil tersimpan. Selanjutnya, cetak surat perintah pengiriman dengan klik tombol cetak dan dokumen surat perintah pengiriman siap untuk ditandatangani. Apabila dokumen surat perintah pengiriman sudah ditandatangani, tahapan selanjutnya upload dokumen surat perintah pengiriman tersebut dengan cara klik tombol upload pada menu dokumen cetak dan pilih file surat perintah pengiriman yang sudah ditandatangani. Kemudian, silakan klik tombol kembali. Membuat dokumen pembayaran. Klik tombol pembayaran, klik tombol BAST dan BAP. Pada formulir pihak pertama, masukkan jabatan penandatangan SK. Pada formulir pihak kedua, masukkan nama wakil sah penyedia dan jabatannya. Pada formulir BAST, masukkan nomor dan tanggal BAST. Pada formulir BAP, masukkan nomor dan tanggal BAP. Selanjutnya, klik tombol simpan dan BAST maupun BAP telah berhasil tersimpan. Selanjutnya, cetak dokumen BAST dengan klik tombol cetak BAST. Dan dokumen BAST siap untuk ditandatangani. Apabila dokumen BAST sudah ditandatangani, selanjutnya klik tombol upload pada dokumen cetak BAST dan pilih dokumen BAST yang akan diupload. Selanjutnya, cetak dokumen BAP dengan klik tombol cetak BAP dan dokumen BAP siap untuk ditandatangani. Apabila dokumen BAP sudah ditandatangani, selanjutnya silakan klik tombol upload pada dokumen cetak BAP dan pilih dokumen BAP yang akan diupload. Kemudian klik tombol kembali. Selanjutnya klik tombol persen pada baris progres fisik untuk penginputan progres fisik. Masukkan progres fisik dan terakhir klik tombol simpan. Demikian tutorial penyusunan e-kontrak melalui sistem SPSE. Mohon kesediaan pemirsa untuk dapat mengisi kuesioner serta memberikan kritik dan saran melalui scan QR Code ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.